Dokter detektif atau Doktip belum lama ini mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dilabrak oleh Sheila Shaukia dan gengnya. Pada insiden tersebut, Doktip sempat dimaki, ditarik hingga tidak diperbolehkan masuk ke dalam mobil. Insiden tersebut diketahui terjadi di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, kini Doktip merasa tidak aman dan terancam. Doktip juga trauma atas apa yang telah menimpanya. Awalnya, Doktip dapat meladeni Sheila Shaukia dengan tenang meski dihalang-halangi saat akan keluar dari rumah makan. Namun, Doktip menjadi emosi ketika dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Doktip diketahui langsung menempuh jalur hukum atas kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya. Ia telah melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Januari 2025. Doktip melaporkan Sheila Shaukia dan beberapa orang lainnya dengan pasal 335 KUHP terkait pemaksaan kehendak dengan disertai ancaman. Barang bukti berupa video turut disertakan dalam laporan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya tuh gampang, kalau misalnya memang ngerasa dirugiin ya, kenapa nggak langsung lapor ke polisi? Jadi biar langsung dibuka tuh datanya, dapatnya dari mana ya kan? Langsung dieksekusi sama polisi, dicek bener nggak tuh. Kalau misalnya ditanya dari mana gitu ya, nggak akan mau ngaku juga. Kenapa? Karena bisa jadi ya informasinya itu didapat dari orangnya si SS. Terus nih bisa jadi juga nanti kalau sampai kebongkar ya, ini belum nyampe ke polisi ya, terus bukti-buktinya itu udah langsung lenyap gitu aja. Jadi sih sebenarnya ya dari awal inti permasalahannya kalau misalnya memang merasa sangat-sangat dirugikan, ya udah tinggal laporin aja ke polisi, nggak usah pakai rame di sosmed. Memang pantas dibilang ular karena ketar-ketir. Gini ya, kalau otak aku berjalan nih, berpikirku kalau ada Doktip ini, FYP aku tentang produk yang sehat, produk yang berkualitas, bukan sekedar flexing aja terus laris, enggak, tapi bener-bener karena ada kualitasnya. Contoh, Hanasui Skintific sesuai isi kandungannya. Owner-owner membenahi produk-produknya dengan baik, bukan dengan cara kayak kamu drama queen banget. Kalau memang salah membenahin, kalau memang kamu ya difitnah, tinggal lapor polisi 24 jam. Kalau memang wewenang BPOM ya memang adanya, itu alhamdulillah banget. Tapi ini ada membantu Doktip. Kalau nggak ada Doktip, siapa yang membantu kita? Yang padahal si tametnya katanya 5%, ternyata apa? 0,000,000 banyak ya. Jadi menurut aku ini sangat membantu kehadiran Doktip. Kurang lebihnya aku nggak tahu lagi. Yang penting kalau memang produkmu nggak overclaim, pasti produkmu laris. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf, kepercayaan masyarakat itu nomor 1. Jujur ya, kali ini gue tuh gregetan sama Doktip, gemes banget sama Doktip setelah lihat video live yang ini. Nggak tahu kenapa, gregetan aja sama Doktip. Kalian tahu nggak kok gregetan sama Doktip tuh kenapa? Gregetannya, gemesnya gini. Orang sebelah udah tapi Doktip dengan santai, elegan, cantik, manja, dengan tenang. Gimana gue gak gemes sama Doktip? Ini baru bener-bener dokter gitu loh. Bisa melawan kericuan, keramaian, keributan dengan ketenangan, dengan elegan, dengan cantik. Wah, luar biasa sih Doktip ini. Koko yang nonton live-nya Doktip aja sampai kita yang deg-degan. Kalian deg-degan gak? Kalau Koko deg-degan, Doktip dengan setenang itu ya. Si Tete yang sampingnya di mobil tuh udah pada nangis-nangis gitu loh. Si Doktip, udah jangan nangis, udah sabar, jangan takut gitu. Kalian sekarang pasti bolak-balik masuk ke akunnya Doktip, tungguin Doktip live ya. Sama gue juga, gue pengen nonton live-nya. Tetap semangat ya Doktip ya, tetap semangat dengan cara elegannya, cantiknya. Wah, luar biasa. Untuk para netizen, udah mulai sekarang, apapun bisnisnya si kawan itu, udah lakat aja lah udah. Ya perlu lagi dibeli-beli. Kelihatan kali kan sombongnya dengan para babu-babunya, seenaknya membuat seorang dokter seperti itu.
Padahal kita tahu tidak ada yang salah kok dari Doktif. Memang betul kata Nikita Mirzani, itu si kawan itu bagus balik aja deh ke Aceh, tak usah ke Jakarta, apalagi ke Medan, nggak penting kayaknya. Nanti rusuh Medan ini udah terlalu rusuh, ada lagi perusuh kayak dia, aduh seram. Belum lagi nanti bencong-bencongnya ngamen di jalan kan, cari makan. Kelihatan kali kan sombong orang itu. Aku sebetulnya demi Tuhan, aku gak pernah berpihak ke siapa-siapa. Malah aku sempat kayak ngerasa, iya sih kayaknya si Doktif ini terlalu berlebihan untuk mereview. Tapi aku melihat dari pandangan lain juga, gak salah gitu loh si Doktif ini. Ya mungkin dia terlalu frontal, gak tau lah ya. Tapi kan kita di zaman sekarang itu harus lebih berani. Karena kita kalau di Medan aja, kalau kau menye-menye mati kau dibuat orang, diinjak kau, percaya sama aku. So, mulai sekarang udahlah, terus dibeli lagi lah produk-produk dia. Sebahaya itu, udah terbukti overclaim dan ada hidroquinonnya. Udahlah, bagus dia jualan kain aja lah, udah. Baju dia bagus-bagus kok dulu. Kawan-kawanku juga banyak yang beli sesama Aceh. Sumpah aku. Dan memang bagus-bagus bajunya dulu. Sekarang nggak tahu kan. Aku udah jarang kumpul sama teman-teman. Sorry. Udah lah, intinya gitu aja. Bye, mau cuci tangan aku. Ramai banget live antara Doktif dengan SS, di mana SS menabrak Doktif. Saya dan masyarakat mungkin mengerti SS seperti itu karena omset jualannya turun drastis gara-gara produk yang diulas oleh Doktif. Tapi caranya SS ini salah menurut saya pribadi. Kenapa? Ada beberapa poin yang saya garis bawahi di sini. Pertama, Doktif bilang katanya SS itu bawa TNI atau Brimob di luar sana, ya. Dan saya kasih tahu itu salah, ya. Kalau kita bermasalah dengan orang, kalau kita membawa TNI atau misalkan Brimob, itu salah sekali, sama aja kita seolah membawa backingan atau apa, dan itu sangat dilarang. Itu menurut saya, karena tugas TNI dan Brimob itu adalah menjaga keamanan negara, bukan untuk mengurusi masyarakat sipil. Dengan kata lain, masyarakat sipil itu tidak ada urusan dengan TNI atau Brimob. Yang kedua, ada yang bilang juga dari grupnya SS, laporkan saya. Itu sama saja menurut saya pribadi mengecilkan hukum, ya, mengecilkan hukum. Seolah-olah hukum itu menjadi sesuatu yang kebal di mata hukum, ya. Itu menurut saya. Dan ketiga, dengan cara banyak orang itu menekan lalu melabrak Doktif, ya, itu sama aja mengintimidasi. Dan kalian sadar nggak, ini semua terjadi, ya, permasalahan semua terjadi di awal mula oleh si Sahrul itu, ya. Buktinya Sahrul itu datang. Sekarang banyak berbelat-belit katanya dipanggil sama Polda nggak datang, alasan sakitlah, sibuklah atau apalah. Kenapa pas masalah seperti ini datang? Itu udah nggak bener. Dan saat diwawancara oleh wartawan pun sok sentil kayak gitu, kayak yang senang dia gitu. Ya, jadi sebenarnya baik Nikmir, baik Doktif, baik SS, ini semua jangan mau berantem hanya gara-gara si Sahrul aja sebenarnya kalau saya pribadi. Memang saya nggak tahu apa-apa soal dari awalnya, tapi saya lihat ini awal mulanya dari Sahrul. Seolah Sahrul yang ngomongnya seolah-olah Sahrul yang bagaimana gitu. Ya, dan untuk Doktif sendiri juga seharusnya setelah dibawa ke Polsek, ya Doktif bilang lah dapat barang itu dari mana. Jangan tetap diam aja. Itu memang haknya Doktif. Tapi kita masyarakat yang menilainya pun kita menjadi tanya-tanya, kalau Doktif memang benar, tidak manipulasi, tidak merekayasa, apa salahnya disebutkan soal dapat dari mananya? Ya, biarlah si SS ini merasa puas, baru Doktif bisa di atas angin nantinya. Daripada sekarang Doktif diam, pandangan terhadap Doktif jadi tanda tanya gitu, istilah seperti itu. Ya, jadi masyarakat tolong dilihat segi baiknya, dilihat segi bagusnya juga dalam setiap tontonan yang ada, ya. Karena TikTok itu saat ini bukan hanya sebagai berita atau hiburan aja, tapi seolah TikTok ini menjadi sarana yang dicontoh oleh anak-anak. Jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini ya diikuti oleh anak-anak, apalagi ini para yang memiliki nama-nama besar, yang jelas pasti kredibilitasnya dianggap baik atau apalah istilahnya seperti itu, dan mudah sekali dicontoh oleh anak-anak, ya. Kita orang tua jangan sampai anak-anak kita melakukan apa yang mereka lakukan. Kalaupun kita melakukan suatu kebaikan atau suatu kebenaran, caranya lah yang benar. Oke? Sementara itu dulu. Negara lain, negara maju tuh masalahnya udah beraneka ragam ya. Mulai dari kecerdasan buatan, robot, dan lain-lain gitu ya. Negara kita masih ngurusin soal skincare.
Apa sih susahnya mengakui kalau overclaim ya udah overclaim. Kalau emang ada hidroquinon ya udah ada hidroquinon. Udah cukup minta maaf, inovasi produk baru kalau mau lanjutin bisnisnya. BPOM nih juga sok-sokan ngomong. Ini harusnya hanya tugas BPOM. Obat demam yang kemarin aja bertahun-tahun ngedar, baru ditariknya tahun berapa? Justru bagus dong ada Doktif ya. Jadi semua lapisan masyarakat itu keedukasi. Kalau dari instansi itu nggak nyampe. Karena apa? Pengumumannya bisa lewat apa? Instagram, berita TV. Tapi kalau lewat TikTok, penyebarannya lebih masif. Lagian kalau orang udah banyak duit, banyak modal, ya udah bisnis yang lain kayak makanan kayak yang udah jelas-jelas orang Indo suka. Nggak usah dipertahankan skincare kalau emang kredibilitasnya udah hilang.